Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, perhatikan dulu kursi. Jadi di belakang dulu bukan? Sama-sama di bawah kursi tolong. Aman. Ini Pak, bersih Pak, Kursi Pak. Sudah siap belajar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Dan salat serta salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti risalahnya hingga datangnya yaumul kiamat. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke, silakan nak. Kamu absen. Amur, Ayo Pak, ayo Kak. Tiara, Hadir Pak. Begito, Hadir. Apandi? Mana nya Apandi dia? Hadis Pak. Oh, saya juga. Wajib. Oke. Menghormati layarnya. Dari Kurniawan. Ya Pak. Oke, baik. Kita doakan kepada teman-teman kita, pada khususnya Apandi Ahmad, semoga diberikan kesehatan biar kembali menuntut ilmu di kelas ini. Amin. Oke, baik. Sebelum kita belajar, saya harap para ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Amat. Pimpin teman-teman berdoa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hidup mulia dengan persaudaraan. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya atau membahas secara semakin mendalam, kakak ingin menanyakan kepada kalian, siapa yang masih ingat materi atau pembahasan kita pada pekan lalu? Siapa yang ingat? Kakak kasih hadiah. Ini Pak. Masa kuat. Oke, baik. Kan lalu lah. Oke, baik. Adapun materi kita pada pekan lalu itu yaitu hidup dengan kemuliaan. Oh iya betul. Oh iya Pak. Yeay, sudah dia. Hidup dengan kemuliaan itu dalam Islam, seseorang hidup dengan kemuliaan berarti dia menggenggam nilai-nilai kemuliaan seperti persaudaraan, prasangka baik, dan berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Sebelum itu kita akan mengetahui apa tujuan dari mempelajari materi hidup mulia dan persaudaraan. Adapun tujuan mempelajari hidup ini yaitu untuk memahami atau menerapkan nilai-nilai persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga mengajarkan kepada kita, amun yang ketawa keluar dari ketawa. Amun ini ketawa terus Pak. Bapak dia pastor. Oke. Materi ini juga
menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya membangun persaudaraan dengan hubungan persaudaraan yang harmonis, saling menghargai satu sama lain dan saling tolong-menolong satu sama lain. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pentingnya persaudaraan dalam Islam. Seseorang yang sudah membangun persaudaraan akan merasakan 3 keadaan. Yang pertama, solidaritas. Persaudaraan yang menumbuhkan rasa, di mana persaudaraan itu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, saling berbagi. Dengan persaudaraan kita dapat saling berbagi suka dan duka, sumber daya dan pengetahuan. Seseorang yang mempunyai saudara, pasti kan mempunyai banyak saudara, toh? Iya. Akan saling berbagi, entah itu kebahagiaan atau suka dan dukanya. Pasti ujungnya akan saling membagi satu sama lain. Yang terakhir itu yang ketiga, rasa aman. Persaudaraan di sini akan memberikan rasa aman dan nyaman, karena kita tahu bahwa ketika kita ditimpa musibah atau cobaan, kita yakin dan kita tidak sedih karena kita tahu bahwa ada saudara yang siap membantu. Oke. Selanjutnya, membangun ikatan persaudaraan. Baik, adapun cara membangun ikatan persaudaraan itu yang pertama, komunikasi secara terbuka. Caranya itu ketika kita berbicara pada saudara kita, harus berusaha selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong. Karena ketika kita secara terbuka, maka kepercayaan itu atau persaudaraan itu akan semakin kuat. Karena saling mempercayai satu sama lain. Yang kedua, saling menghargai. Yang dimana persaudaraan itu ketika tidak didasari dengan saling menghargai atau menghormati satu sama lain, maka tidak ada gunanya. Karena persaudaraan harus didasari dengan saling menghargai satu sama lain, entah itu kekurangannya atau hal-hal yang kurang dalam kehidupan di antara saudara tersebut. Dan terakhir itu kerjasama. Persaudaraan yang dibangun seharusnya bertujuan untuk membangun kerjasama antara satu sama lain. Contohnya Farhan dengan Hamud, mereka itu bersaudara dan saling membantu satu sama lain. Contohnya kita ini tahu terus. Oke. Selanjutnya kita masuk pada menjaga komunikasi yang baik. Persaudaraan yang baik itu harus menjaga komunikasi yang baik antar sama saudara atau satu sama lain. Adapun cara menjaga komunikasi yang pertama itu saling mendengarkan. Ketika saudaranya kita sedang berbicara atau menceritakan hal yang terjadi dalam hidupnya, seharusnya kita itu saling mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi atau apa yang diceritakan saudara kita kepada kita sendiri. Yang kedua, resolusi konflik atau menyelesaikan masalah dengan bersama-sama dan mencari menyelesaikan masalah dengan kebijaksanaan dan mencari solusi bersama. Maksudnya begini ya. Kalau ada saudaranya kita yang mempunyai masalah, jangan biarkan dia dalam menghadapi masalah itu sendiri. Kita harus berusaha untuk membantunya, menolongnya, minimallah memberikan saran untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Oke. Dan yang ketiga itu empati.
Empati yaitu Empati Pak. jangan ketawa di keluar. Yang ketiga itu empati. Yang mana empati ini yaitu memahami perasaan orang lain dengan penuh empati atau yang ikut merasakan begitu. Terima. Selanjutnya saling mengingatkan dan menasihati. Menasihati. Afwan, minta maaf. Kakak salah dalam tulisannya. Oke. Siapa yang di sini sudah hafal surah Al-Asr ayat ketiga? Coba Farhan. Baca ayat ketiga. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Oke. Siapa yang mau terjemahannya? Coba bacakan. Yang mau terjemahannya. Siapa yang tahu artinya? Illalladzina amanu orang yang beriman, wa 'amilus shalihati dan yang beramal saleh. saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ketika persaudaraan itu didasari untuk saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain, berarti kita sudah mengamalkan potongan ayat atau ayat ketiga dalam surah Al-Asr, ayat yaitu yang berbunyi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Oke. Selanjutnya mewariskan nilai-nilai persaudaraan. Siapa di sini yang mau menikah? Kita Tidak makanya. Oh. Tidak. Masih di sini. Yang mau. Mau semua. Mau semua kita semua. Oh ya, ini bagus. Mewariskan nilai-nilai persaudaraan. Adapun cara mewariskan nilai-nilai persaudaraan, entah itu kepada adik kita, teman kita, atau tante dan keluarga kita. Adapun caranya itu yang pertama mengajarkan. Dari mana mengajarkan nilai-nilai persaudaraan kepada generasi penerus, entah itu keluarga atau adik. Dan kan di sini ada yang punya adik tuh atau apa? Tapi itu enggak ada. Kasihan. Kalau begitu yang tidak punya adik ya bisa mewariskan kepada teman-teman atau sebagainya. Astagfirullahaladzim. Oke. Selanjutnya yang kedua mempraktekkannya. Bagaimana kita mewariskan nilai persaudaraan kepada teman atau keluarga kita kalau kita sendiri tidak bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, melestarikannya, yaitu melestarikan tradisi dan budaya yang memperkuat ikatan persaudaraan. Contohnya saling mengingatkan. Yang berdiri. Oke. Baik, ada cara ketiga yaitu melestarikan. Yang dimana kita harus berusaha untuk melestarikan yang namanya nilai-nilai persaudaraan. Contohnya mengingatkan, memberikan bantuan dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami? Coba. Oke, baik. Selanjutnya kakak ingin kalian membentuk 3 kelompok. Iya enggak?
kakak ini ingin kalian membentuk 3 kelompok, yang dimana kelompok itu laki-laki 1 kelompok. Oh, 2 saja, 2 kelompok saja. Laki-laki 1 kelompok dan perempuan 1 kelompok. Oke, cepat. Oh. Baik. Adapun soalnya itu dengarkan dan tulis. Soalnya Pak. Pertama itu, mengapa persaudaraan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis? Mengapa persaudaraan itu penting dalam membangun kehidupan yang harmonis? Adapun soal yang kedua itu, belum Pak. oh, itu. Bapak. Adapun yang kedua itu, sebutkan 2 contoh sekaligus praktikkan ke depan perwakilan 1 kelompok itu masing-masing 2 orang mempraktikkan nilai persaudaraan tersebut, atau yang tindakan yang mencerminkan hidup mulia dengan persaudaraan. Sebutkan 2 contoh sekaligus praktekkan ke depan tindakan yang mencerminkan hidup mulia dan persaudaraan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ayo. Amut, kenapa kalian bicara Amut? Tidak perlu banyak-banyak. Waalaikumsalam. Yang belum ada kelompoknya silakan bergabung. Ya Bu, ayo Pak. Pak. Ya Kak. Yang kau selesai, Maju di situ kok pergi lagi. Kan ini motor. Kamu. Dia minta uang. Gue udah lagi lanjut. banyak apa? Selesai. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 Pak belum sama sini. Cepat, waktunya sisa 2 menit.
Balik ke situ, Pak. Kelompok 2 sudah? Oke. Baik. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya. Kelompok berapa dulu, Pak? Yang kelompok 1. Satu, gitu. Di depan, bukan di sini, di depan. Terus deh. Lora, kenapa orang Lora? Kita nanti acting dulu nih. Ini, saya nih. Oke, silakan. Oke, baik. Dari pertanyaan pertama itu mengapa persaudaraan sangat penting dalam hubungan komunis? Ya. Oke, baik. Jadi Dengarkan kelompok 2, dengarkan. silakan didengarkan teman-teman. Jadi persaudaraan itu sangat penting dalam kehidupan karena dengan adanya persaudaraan kita akan merasa didukung dan memiliki seseorang yang bisa dipercaya. Kemudian persaudaraan juga dapat menciptakan ikatan emosional yang mendalam dan memberikan rasa keamanan serta kenyamanan. Kemudian dengan adanya persaudaraan ini kita juga dapat belajar untuk saling menghargai, bertoleransi, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Adapun dua contoh dalam persaudaraan itu seperti saling memberikan salam apa? Tidak ada disebutkan. Adapun dua contoh itu saling memberikan salam, kemudian juga mengunjungi teman atau saudara kita yang sedang sakit. Adapun contohnya seperti berikut ini. Saksikan persembahan dari saudari. Pura-pura tuh. Pura-pura lagi jalan tuh. Jalan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan kepada teman-teman. Selanjutnya kelompok 2. Mana prakteknya? Sudah praktek mana ya? Udah tadi, makanya perhatikan kalau ada temannya. Ya, dan suara. Aduh. Baik, yang pertama tadi mengapa persaudaraan penting di dalam kehidupan penting dalam kehidupan yang harmonis. Persaudaraan itu penting untuk kehidupan yang harmonis. Mengapa? Karena dengan persaudaraan ini bisa menciptakan kehidupan yang aman dan damai, gitu. Selanjutnya disebutkan dua contoh dan praktek hidup mulia di dalam dengan persaudaraan dalam kehidupan akan dicontohkan oleh saudari Arni dan Wanda. Kita perhatikan. Wanda, Arni. Cepat-cepat demonstrasi. Udah bilang kita tidur ya kan? Begini. Tunggu dulu. Sebelum dipraktekkan, jelaskan dulu apa maksudnya. Tadi ini motor. Tadi mau motor. Bilang kalau motor becak. Cepat. Ada ceritakan di dalam begitu. Ada satu orang yang menceritakan kejadian ini. Seorang gadis yang mengendarai sepeda motor di tengah jalan tiba-tiba
Lanjut. Ada seorang ambil. Maka datanglah seorang wanita tua. Kenapa ini mau datang? Tidak habis bensinnya. Harus beli bensinnya. Ada nggak? Kedua itu. Bagus, terima kasih. Kembali ke sini kira. Sahabat pikir ngomong sama lagi motor. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada teman-teman kalian. Oke, baik. Sebelum kita tutup materi pada pertemuan kali ini, adapun kesimpulan dari mempelajari materi ini adalah bahwa nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan seperti toleransi, empati, dan solidaritas sangatlah penting untuk menciptakan hubungan persaudaraan yang harmonis. Yang dimana ketika kita menerapkan nilai-nilai persaudaraan itu akan membantu dalam membangun masyarakat yang kuat, bersatu, dan saling menghargai satu sama lain. Baik, itu saja yang kakak bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.